Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Khalid Hidayat dari laundrypesantren.com. Hari ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang memang juga banyak ditanyakan kepada saya terkait dengan chemical, dan lebih spesifik lagi yaitu berkenaan dengan parfum. Secara umum, bahwa chemical yang biasa digunakan oleh laundry, baik itu laundry umum, konvensional maupun laundry pesantren, itu biasanya cuma 3 jenis. Yang pertama adalah deterjen. Deterjen ini bisa yang bentuknya powder atau yang liquid, sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua yaitu softener. Kalau deterjen ini berfungsi untuk membersihkan, maka softener ini fungsinya untuk melembutkan. Dan untuk mewangikannya itu menggunakan parfum. Oleh karenanya saya ingin membahas tentang satu jenis chemical ini, yaitu tentang parfum. Parfum ini yang ada di samping kiri saya, ini adalah salah satu jenis parfum. Secara bahan dasar parfum ini bisa dibagi 2, ada yang methanol base, ada yang water base. Apa bedanya methanol base dengan water base? Yang methanol base ini memang basicnya dia ada bahan metanol. Kan sebetulnya begini, bahan parfum itu kurang lebih minimal 3, kalaupun ada tambahan-tambahan yang lainnya itu sifatnya etin. Yang pertama water base atau methanol base. Nah, ini sebagai bahan dasar, nanti kemudian ditambah biang parfumnya, terus kemudian diakhiri dengan penambahan PG atau fixatif. Jadi 3 bahan ini yang kemudian dicampur. Adapun kualitas parfum itu bagus atau tidak tergantung formulasinya. Jadi ada yang memang dikasih biangnya itu lebih banyak, atau misalkan metanolnya yang memang kualitasnya kualitas lebih baik gitu. Artinya metanol pun kan ada persen-persennya ya, ada sekian persen. Nah, itu yang biasanya pihak produksi atau produsen itu akan melakukan mixer dari 3 bahan ini, mana yang akan menjadi dominannya, sehingga nanti dari situ produsen itu membuat harga pokok produksinya. Makanya kalau misalkan bicara tentang bahan, sebetulnya bahan parfum itu cuma satu, methanol base atau water base, bahan air atau bahan metanol. Yang kedua biangnya, dan yang ketiga fixatif atau PG-nya untuk mengikat di serat kain yang memang ketika disemprotkan si parfum itu menempel di serat kain yang ada. Nah, timbul satu persoalan yang kadang-kadang kita mendapati customer itu komplain, kok parfumnya sekarang sudah tidak wangi ya, tidak sewangi dulu. Pada saat pertama kali dicium kok aromanya wangi, kok sekarang malah kayak menurun gitu. Nah, ini sebetulnya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang kemungkinan pertama itu dari internal produsennya sendiri. Entah itu ada penurunan grade atau formula yang komposisinya bisa saja berubah. Atau bisa jadi dari pihak supplier bahannya itu mengirimkan bahan yang serupa tapi tak sama. Akhirnya kualitasnya agak sedikit berbeda. Nah, disclaimer ini sebetulnya harusnya produsen itu menyampaikan kepada customer. Entah bentuknya seperti informasi kah, misalkan ada penurunan harga, atau misalkan disampaikan bahwa kualitasnya agak berbeda. Atau kalau misalkan produsen mau, biasanya dia membuat grade-grade-nya. Ada grade ekstra, ada yang grade A, grade B, grade C. Nah, ini juga bagian daripada disclaimer produsen atau distributor untuk menyampaikan kepada konsumennya jika memang ada perbedaan kualitas parfumnya itu sendiri. Nah, tapi juga bisa jadi faktor eksternal. Jadi kalau saya kategorikan tadi penyebabnya bisa faktor internal tadi ya, dengan runutan bahwa bisa saja memang terjadi perubahan formula, dan itu memang haknya konsumen untuk mempertanyakan kok ada beda kualitasnya gitu. Atau yang kedua opsinya adalah bisa jadi penyebabnya penyebab eksternal. Jadi begini, posisi parfum itu dia akan sangat strong pada saat
dia berada di posisi atau berada di kondisi yang ruangannya tidak banyak udara. Dalam hal ini biasanya aroma pada saat mencium parfum di suasana yang ber-AC itu biasanya akan lebih kuat daripada ketika kita mencium di udara terbuka atau di ruangan terbuka. Nah, ini juga menjadi bagian bisa saja pada saat kita cium terus kemudian kita posisinya di luar ruangan ber-AC, itu aromanya tidak akan sekuat pada saat kita mencium di ruangan ber-AC. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dari faktor penciuman kita. Karena memang penciuman kita ini biasanya di awal itu pada saat kita mencium aroma baru, itu biasanya, ini enak sekali ya. Tapi kok lama-kelamaan aromanya sudah tidak terlalu kuat gitu. Kenapa? Karena memang faktor penciuman sendiri. Biasanya kan memang ya normal lah, kita juga ketika pakai parfum biasanya di awal enak sekali, tapi pada saat sudah berjalan sekian lama kita juga ada titik jenuhnya untuk mencium aroma yang sama. Oleh karenanya solusi untuk laundry baik konvensional, laundry pesantren ataupun laundry yang memang memberikan pelayanan kepada customernya, kami sarankan untuk bisa membuat periode berganti aroma. Misalkan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ganti aroma yang memang nanti si customer merasakan sebuah sensasi yang berbeda dari setiap bulannya. Kenapa? Untuk supaya dia tidak jenuh pada satu aroma yang itu saja. Sehingga si customer juga mendapatkan pengalaman yang berbeda dan mendapatkan aroma yang memang kok memang setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali ada aroma yang dia cium, dan itu akan mendapatkan sensasi lebih baik kalau memang terus ada perubahan setiap berkala begitu. So, kalau pertanyaannya tadi apakah ada penurunan grade karena kita mencium parfum yang kok dulu wangi sekarang tidak wangi, ada beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan. Tadi bisa alasan internal, baik itu dari sisi produsennya karena memang sudah ada beberapa perubahan formulasi, atau bisa jadi karena memang faktor eksternal. Dalam hal ini dari sisi penciuman, terus kemudian juga penyimpanan, dan juga pada saat kita menemukan pada satu titik jenuh kita mencium aroma parfum yang sama. Oleh karenanya terus di-upgrade setiap bulan. Aroma yang berbeda itu akan memberikan sensasi yang berbeda untuk customer atau pelanggan laundry kita. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika suka silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe. Mudah-mudahan kami bisa menyajikan video-video bermanfaat lainnya terkait dengan pengelolaan laundry baik konvensional maupun laundry pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum. Laundry pesantren, solusi berdaya mandiri.